Jadi musik akan terus menjadi bagian dari hidup lo gitu. Sampai kapanpun, sampai mati pastinya nantinya gitu. Sampai anak gue mungkin suka juga dengan musik ya. Pokoknya ya jangan jauh-jauh lah gitu. Jadi jangan harapkan bakal hijrah gitu ya. Ya, jadi awal mulanya M-Block Space ini berdiri itu berdasarkan keresahan dari teman-teman kreatif di Jakarta, khususnya musik ya, karena emang roots gue itu ada di musik. Dan kita tahu Jakarta ini sebagai ibu kota, pusat kreatif juga, tapi tidak punya gedung pertunjukan yang cukup layak untuk bisa menampung band-band yang begitu banyak gitu. Jadi spesies bandnya di sini banyak banget, tapi yang tidak ada atau malah tidak punya sama sekali justru venue musiknya. M-Block itu di-create menjadi sebuah ruang kreatif ya untuk berbagai macam bidang, karena itu tadi foundersnya kan beda-beda latar belakangnya. Dari musik, film, arsitektur, desain, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang membuat kita ngumpul berenam ini bikin M-Block. Dan waktu itu juga saya bilang bahwa ini akan menjadi ruang kreatif buat semua, nggak cuma musik gitu ya. Tapi buat film juga, buat komik, buat arsitektur, buat desain gitu. Makanya ini di visinya menjadi ruang kreatif yang bisa menjadi pertemuan antar komunitas kreatif gitu. Awalnya sih karena memang udah hobi musik gitu ya. Karena dari kecil gue bangun tidur itu udah denger musik yang di setel bokap. Jadi bokap setiap mau berangkat kantor itu selalu nyetel musik kenceng banget di kamar gitu. Jadi gue biasa terbangun denger lagunya Deep Purple, Black Sabbath, atau Led Zeppelin waktu itu, atau The Police. Jadi itu band-band yang setiap pagi membangunkan tidur gue ya. Gue masih umur 4 tahun mungkin atau 5 tahun waktu itu. Dan dia selalu nyetelnya kencang-kencang gitu. Kayaknya emang sengaja ngebangunin anaknya dengan musik. Jadi selama tiap hari kayak gitu, ya kedoktrin ya jadinya. Dan musik udah nggak bisa jadi bagian yang dipisahkan lah dari hidup dan kehidupan sehari-hari gitu. Masuk ke SMP, SMA ngeband gitu ya, ikut kompetisi band, main musik rock pasti. Karena emang jiwa muda, terus rock menjadi representasi dari pemberontakan lah gitu. Jadi ketika lulus SMA dan masuk kuliah, akhirnya memutuskan untuk ngambil jurusan yang nggak ada matematikanya gitu ya. Nggak ada matematika, nggak ada eksaknya lah pokoknya. Nah, masuk ke Vkom gitu ya, akhirnya ngambil jurusan jurnalistik. Nah, di jurusan jurnalistik itu kan emang cita-citanya pasti jadi wartawan gitu. Karena jadi rockstar nggak kesampean ya, menang kompetisi band nggak kemana-mana karirnya, bandnya rekaman nggak, dipanggil manggung nggak, walaupun jadi juara kompetisi gitu. Akhirnya memutuskan untuk ya udah gimana caranya gue bisa tetap hidup dari musik dan bersama musik gitu. Akhirnya salah satu yang paling gampang adalah mencetak majalah musik sendiri. Karena waktu itu belum ada yang namanya majalah underground atau majalah fanzine yang sifatnya musik gitu. Bikin yang namanya majalah Brainwash. Brainwash itu tahun 96, itu pertama kali memulai debut sebagai jurnalis atau penulis musik. Sempet, walaupun amatiran tapi sempat jalan-jalan gitu. Keliling ke berbagai kota, ke Bandung, ke Jogja, sampai Bali, liputan untuk acara-acara musik underground gitu. Akhirnya ya ketagihan gitu. Karena enak ternyata jadi wartawan tapi bukan ngurusin politik atau ngurusin kriminal, tapi ngurusin musik, ngeliput acara-acara musik, kenalan dengan orang-orang di industri musik gitu ya, band, manajer, label dan sebagainya. Masuk ke tahun 2000-an, akhirnya malah jadi resmi berkarir sebagai wartawan musik. Dan lucunya mulai dari online dulu. Singkat cerita, dari mulai wartawan musik, kemudian
kerja di event organizer, sempet jadi promotor juga, bawa band Swedia namanya International Noise Conspiracy tahun 2005 gitu ya. Kemudian jadi manajernya Upstairs di tahun 2003 sampai 2010. Kemudian gabung di majalah Rolling Stone Indonesia tahun 2005 sampai 2017. Jadi 13 tahun lah, hampir 13 tahun di Rolling Stone, sampai dari awal sampai tutup, sampai bubar. Ketemu Upstairs tahun 2003. Kenalnya sama Jimmy dulu, vokalisnya. Pernah bikin pameran, dan pamerannya gue liput. Pamerannya di IKJ, musik kamar mandi gitu. Jadi ketika 2003 mereka manggung, gue ngelamar tuh jadi manajernya. Waktu itu mereka main di Bibis. Bibis ada salah satu venue legendaris juga di Menteng. Sempit gitu tempatnya, mungkin yang nonton nggak banyak ya, cuma 30 orang. Hampir semuanya mabok gitu. Nah, band ini main, pertama kan gue baru dengar kasetnya. Pas mereka main, yang paling unik itu gitarisnya, si Kubil. Strap gitarnya tuh dari tali rapia gitu. Jadi pas dia nonton, oh gila nih gitarisnya nih, sangar. Jadi Jimmy udah nyablak kayak gitu, main musik yang drummer keren, Benny waktu itu masih. Dan ketika lo lihat, ini band ini punya masa depan nih. Ya udah, gue ngelamar, diterima. Dari 2003 sampai 2010. Upstairs dari mulai band yang ditonton 30-an orang itu, sampai akhirnya bisa taken kontrak sama major label, Warner Music. Manggung di hadapan 15.000, 20.000 orang waktu itu, jadi raja pensi, menang AMI Awards gitu ya. Ya gue sih seneng banget bisa gabung dengan membantu mereka di awal-awal karir itu gitu. Jadi itu awal ceritanya. Tapi di 2010 diharuskan memilih gitu, milih Upstairs atau Rolling Stone gitu. Karena kantor udah mulai gelisah. Ini aktivitas manajer band nih mengganggu kegiatan pekerjaan gitu. Akhirnya deh sama bos di kantor, sekarang nggak boleh manajerin band gitu. Pilih band atau pilih jadi jurnalis ya. Karena jadi manajer itu kecelakaan, nggak sengaja ya kan, karena nolongin temen. Ya akhirnya gue milih yang passion ya. Passion utamanya kan tetap jadi jurnalis musik gitu. Ya udah, akhirnya gue melepaskan Upstairs dan milih untuk bergabung sama Rolling Stone sampai akhir hayatnya. Dan di 2017 Rolling Stone udah mulai goyang gitu ya, iklan mulai sedikit, krisis keuangan gitu ya, karena media cetak udah mulai menemui ajalnya. Akhirnya ya udah ditawarin oleh Seringai gitu. Gue berteman dengan teman-teman Seringai udah lama, dengan Aryan dari zamannya Pupen gitu ya. Tapi untuk jadi manajernya mereka sih nggak pernah kepikiran gitu, karena lebih enak sebenarnya berteman dibandingkan kalau ada urusan yang di luar pertemanan, bisnis gitu kan nggak enak nanti kalau terjadi apa-apa, hubungan pertemanannya jadi berantakan. Sekitar 8-10 bulan lah dirayu lah gitu untuk bisa manajerin Seringai gitu, karena awalnya gue menolak gitu kan, gue bilang Seringai udah gede, udah jadi band yang mapan gitu, untuk apa lagi mau diapain nih si Seringai gitu. Kalau Upstairs beda kan, dari zamannya masih kecil gitu ya. Kan berangkatnya bareng nih, Upstairs, Seringai, Brandals. Cuma untuk manajerin band yang udah mapan tuh agak males sebenarnya. Karena menurut gue udah gak ada tantangannya gitu. Cuma karena terus didesak dan gue udah mulai melihat tanda-tanda keruntuhan Rolling Stone, ya udah akhirnya gue terima. 6 bulan lah setelah diterima jobnya sebagai manajer Seringai, bubar tuh Rolling Stone. Ketika majalah Rolling Stone Indonesia tutup, ya hampir 13 tahun ya. Lumayan frustrasi waktu itu, karena tempat kerja favorit lo ya. Karena gue kerja di Rolling Stone, gue ketemu dengan semua rockstar yang dulunya ngebangunin gue tidur gitu. Tiba-tiba majalah lo ditutup, jebret gitu. Tiba-tiba nggak punya pekerjaan gitu kan. Ya akhirnya kan lo muter otak gitu. Ini gimana caranya hidup harus terus berjalan, dan tapi gue nggak mau hidup yang di luar dari musik gitu. Bagaimanapun juga harus dari musik.
Jadi musik akan terus menjadi bagian dari hidup lo gitu. Sampai kapanpun, sampai mati pastinya nantinya gitu. Sampai anak gue mungkin suka juga dengan musik ya. Pokoknya ya jangan jauh-jauh lah gitu. Jadi jangan harapkan bakal hijrah gitu ya. Menjadi musisi di era sekarang ya. Menurut gue justru di era sekarang ini yang lagi nikmat-nikmatnya jadi musisi. Karena bisa menghasilkan gitu ya, benar-benar menghasilkan. Menjadi musisi zaman sekarang penghasilannya lebih cerah masa depannya. Dari segi karir, dari segi penjualan, dari segi royalti gitu ya. Beda dengan musisi-musisi zaman dulu. Kalau zaman dulu royalti suka nggak jelas. Kadang ada, kadang nggak. Kalau zaman sekarang, kalau lo subscribe dengan agregator gitu ya, lo bisa merilis musik lo dan yang denger banyak, itu lo bisa menghasilkan royalti yang jumlahnya besar. Coba lo cek band-band kayak Fish gitu ya, artis-artis kayak Tulus yang datang setelah era musik digital itu ada. Itu kalau dicek pendengar lagunya di Spotify itu jutaan. Satu lagu bisa 12 juta, 15 juta. Itu royaltinya gede banget gitu. Walaupun dari streaming ya. Dan belum lagi dari YouTube. Belum lagi dari manggung. Belum lagi dari penjualan CD, merchandise. Itu masih bisa dibilang variannya banyak. Dulu orang dapat duit cuma dari manggung sama jual kaset gitu. Dua. Merchandise nggak ada zamannya dulu, laku banyak gitu. Yang mengkritik karya menurut gue nggak akan didengar lagi oleh bandnya, nggak akan didengar lagi oleh musisinya. Karena apa? Karena sekarang yang mereka fokusin adalah mendengar aspirasi dari ratusan ribu orang, jutaan ribu orang yang mungkin ngisi komen di sosmed band tersebut. Jadi mereka lebih mendengarkan fans dibanding mendengarkan kritikus, karena menurut mereka nggak ada gunanya kritikus sekarang. Kalau yang membeli albumnya itu misalnya 2 juta orang, yang kritik cuma 1 orang, dimana dia juga dari media ternama sekalipun nggak akan punya pengaruh yang besar buat ininya. Tapi kalau memang sejak awal orang ini atau kritikus ini ya, dalam artian bukan orang baru ya, tapi memang yang udah kita tahu perjalanan waktunya sekian lama, udah kritis dari dulu gitu ya, dan menjaga integritasnya, kemungkinan besar dia masih akan didengarkan. Tapi kalau yang anak-anak baru yang mencoba, ya sekarang banyak sih yang mencoba nyari panggung dengan menghantam band-band gitu ya. Sebenarnya jangan dilihat siapa orangnya ya, tapi dilihat bicaranya apa dia gitu. Jadi nggak usah dilihat dia ini siapa, katakanlah jurnalis musik senior dari zaman dulu gitu. Tapi kalau dia nggak update, kalau dia nggak ngikutin perkembangan musik, dan ketika dia ngasih kritik ngaco, ya nggak usah didengar gitu. Jadi yang perlu ini adalah substansi dari omongannya gitu. Kalau memang ternyata lo mendengar, ngerti apa dia tentang musik ini, nggak perlu diambil pusing. Dan sekarang buat apa sih dengerin? Mendingan lo cek aja langsung musiknya. Bagus nggak? Kalau emang menurut lo bagus, menurut dia nggak bagus, ya persetan gitu. Musik nggak akan pernah bisa diseragamin, betul. Selera nggak akan pernah bisa diperbaiki, selera nggak akan pernah bisa diubah gitu. Karena emang masing-masing orang berbeda seleranya. Jadi buang-buang waktu. Jadi nggak usah didengerin kritikus musik apapun yang cuma mencari panggung ya, nggak objektif dan lebih subjektif gitu. Karena sekarang ini zamannya orang nyari panggung. Iya, gue udah ketemu Robert Plant, gue udah ketemu apa ya, Bruce Dickinson, gue udah ketemu Dave Mustaine. Kalau dari sisi ketemu sama pahlawan-pahlawan rock di era gue kecil dulu, kayaknya udah tuntas, udah purna gitu. Udah bisa mati dengan bahagia kalau di sisi itu gitu ya. Tapi kalau di lainnya, obsesi yang lain adalah bagaimana gedung pertunjukan, live house seperti M Block ini bisa direplikasi di kota-kota lain. Jadi nantinya Indonesia punya sirkuit
untuk konser. Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Bali lah ya. Kalau kita udah punya sirkuit kayak gitu aja, itu keren banget. Jadi mungkin harapannya ya, membawa gedung konser ini ke kota-kota lain. Kita bikin di tempat-tempat lain. Karena kalau udah punya tempat kayak gitu, udah tinggal bikin sirkuit aja nih buat tour. Indie sirkuit atau rock sirkuit. Jadi band-band udah gampang turnya ke kota-kota itu dengan mudah. Dan nggak perlu harus semuanya M-Block yang bikin gitu. Kolaborasi dengan kota-kota lain, dengan teman-teman di kota tersebut lebih bagus. Karena udah nggak zaman lagi monopoli, udah nggak zamannya lagi dominasi gitu ya. Zamannya kompetisi udah nggak zaman gitu. Zamannya kolaborasi sekarang.